Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Halo. semua. Wah, adik-adik Brave Kids hari ini sangat semangat ya kelihatannya. Pasti loh, Wah, tapi kayaknya semakin banyak adik-adik Brave Kids yang udah ibadah di gereja ya. Wah iya loh, setiap hari, setiap minggu tuh tambah-tambah terus ya loh, ya. Iya, adik-adik yang masih ibadah online, yuk kita pelan-pelan kita mulai ibadah onsite lagi ya di gereja sini ya. Bersama-sama dengan lause-lause di sini, dengan teman-teman kalian juga. Iya, kecuali kalau misalkan memang nggak bisa sakit Iya, atau lagi betul. pergi gitu loh, boleh ya ibadah Ya online nggak ya. apa-apa sih, ya betul. Ya tapi sangat-sangat menyenangkan lah kalau kita bisa ketemu langsung ya. Iya, benar sekali Nah, loh, adik-adik semua, ada sukacita nggak dalam hati adik-adik pada saat ini? Kalau hari Minggu pasti semuanya penuh dengan sukacita loh, Pasti ya, Iya, wah loh, puji Tuhan. Ya karena Tuhan itu selalu mengasihi kita dari terbitnya matahari bahkan sampai terbenam. Iya. Betul ya Lause Lengan Benar ya? sekali loh, Yohanes. Oke, kalau gitu kita naikkan pujian nih sama-sama. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini ya. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, biarlah nama Tuhan selalu yang dipuji ya. Benar sekali loh, Yuk kita masuk dalam doa. Oke, Minta Lause. Lause Lengan untuk berdoa ya. Oke loh, yuk anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau hari ini kami boleh kembali untuk beribadah. Tuhan,
pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan juga mau siapkan hati kami, biar kami semua bisa fokus dalam ibadah ini. Karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik semua masih ada semangat ya pada hari ini ya? Oh, tentunya Lause. Karena baru satu lagu ya? Iya, baru satu lagu. Berarti masih Masih... baru pemanasan Lause. Iya. Wah, adik-adik kita masih tetap bangkit berdiri ya. Kita Iya. akan naikkan pujian tentang bahwa setiap hari kita itu berjalan sama Tuhan Yesus. Baik dalam kondisi suka maupun duka. Iya, kita berjalan sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ada gerakannya ya. Kita sama-sama ikutin ya. Kita mau bergerak buat Tuhan Yesus. Iya. Kalau ada kata jalan, kita pindah arah ya. Mulai dari arah sebelah sini ya. Kanan dulu. Sebelah kanan ya. Terus nanti ke tengah, lalu sebaliknya ya. Pokoknya semua ada kata jalan, ada kata walking, itu kita ganti Arah. posisi ya. Oh, ganti arah. Iya. Oke, kita coba ya adik-adik semua ya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Walking with Jesus, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Sekali lagi Lause ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus alone. Hore. Wah, seru ya jalan sama Tuhan Yesus ya. Jadi lebih semangat ya Lause ya. Iya, karena Tuhan Yesus memberikan kepada kita kekuatan dalam Iya, hidup Betul sekali kita. Lause. Nah, karena gitu maka kita juga bisa mendaki gunung yang tinggi, bisa turun ke lembah yang dalam, Iya sekali. bisa melintasi padang rumput yang luas membentang, karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Iya, oke Lause. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ya, pakai gerakannya juga ya. Ya. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi ladang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luas angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus
lagi ya. Iya, awesome. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudera. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di duka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Tiba saatnya buat kita untuk bersyukur sama Tuhan ya. Iya, awesome. Dalam persembahan kita yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Nah, adik-adik semua bisa memberikan persembahan pertama dengan titip sama orang tua. Adik-adik ya yang ada di rumah, mungkin nanti minggu depan atau kapan mereka ke gereja, mereka bisa bawakan ke gereja. Atau bisa juga lewat Apa QR scan di sini? QR ya di atas sana ya. Iya. Nah, kalian boleh minta tolong mama, papa, atau tante, om, atau orang besar untuk scan QR di sini ya. Iya. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian ini ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Tak terlupa oleh penciptanya. Wah, puji Tuhan, Tuhan sudah menerima persembahan kita. Kiranya nanti persembahan ini bisa berguna untuk
gereja kita ya. Mari kita berdoa ya untuk Iya, oke persembahan. Lose. Lause akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami ya Tuhan, memberikan kepada keluarga kami kebaikan-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan setiap hari. Seperti ya Tuhan burung-burung pipit di udara dikasihi oleh Engkau. Kami anak-anak-Mu lebih-lebih ya Tuhan diberkati dan dikasihi. Setiap hari kami bisa makan, bisa minum, kami bisa istirahat di tempat tidur. Kami bisa pakai pakaian yang layak ya Tuhan, itu karena anugerah-Mu buat kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan sebagian daripada berkat-Mu itu kembali kepadamu dalam bentuk persembahan ya Tuhan. Tuhan tolong pakai persembahan yang telah terkumpul ini untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Supaya lebih banyak orang bisa diberkati oleh pelayanan gereja ini. Kami juga berdoa ya Tuhan menyerahkan untuk GKY Citra Garden ya Tuhan, tempat kami, tempat papa mama kami bergereja. Supaya Tuhan gereja ini bisa terus bertumbuh dalam iman, bisa terus semakin cinta Tuhan. Seperti kami juga ya Tuhan belajar pelan-pelan semakin mengasihi Tuhan. Ya Tuhan kami juga berdoa untuk lause-lause supaya Tuhan lause-lause di tempat ini juga bisa Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan di rumah masing-masing. Supaya ya Tuhan Engkau yang boleh memberkati, memelihara ya Tuhan papa mama kami yang bekerja. Maupun juga ya Tuhan kakek maupun nenek kami ya Tuhan yang ada di rumah. Kami berdoa menyerahkan untuk mereka semua. Untuk kakak dan adik kami juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memelihara kehidupan mereka. Ya Tuhan sebentar kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Ya, sebentar lagi kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Iya, pasti anak-anak udah gak sabar tuh Lose. Iya, yuk kita panggil Tuhan Yesus supaya Tuhan yang berbicara sama kita ya. Iya benar sekali Lose. Kita buka hati kita supaya Tuhan sendiri yang membukakan telinga kita juga. Supaya kita siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Bisa fokus ya adik-adik semua ya. Supaya kita bisa meskipun di mengerti ya rumah. Lose ya. Bisa ngerti semua sama cerita firman Tuhan. Oke, kita naikkan pujian ini ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya, menaikkan pujian ini kita minta Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
waktunya nih kita mau dengerin firman Tuhan ya, Iya. Lause. Ya, kita sampai ketemu minggu depan ya. Iya, Bye-bye. bye-bye. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Wah, Lause senang sekali nih bisa hadir kembali untuk belajar firman Tuhan. Tak terasa nih ya, pimpinan Tuhan yang begitu indah buat kita, yang begitu besar buat kita. Sehari lepas sehari, seminggu lepas seminggu. Sehingga kita sekarang sudah ada nih di minggu kedua bulan yang ketiga, yaitu bulan Maret. Oh anak-anak, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada kita. Mari anak-anak kita siapkan hati kita. Kita ingin belajar firman Tuhan. Sediakan telinga kita, sediakan hati kita untuk kita bisa belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan. Untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan, kami ingin belajar sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Berkati Lause, berkati anak-anak dimanapun mereka berada. Ketika mendengar firman Tuhan ini, mereka boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 12. Yohanes itu di mana ya? Perjanjian lama apa perjanjian baru ya? Oh, perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Lause tungguin. Buka Alkitabnya masing-masing di rumah. Kita mau baca pelan-pelan ayat demi ayat. Buka yang ada di handphone maupun secara Alkitab secara fisiknya. Mari buka. Lause tungguin untuk kita belajar firman Tuhan ya. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Oke, udah dapat ya? Lause bacakan ya. Kalian baca di rumah masing-masing ya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Maria melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekaknya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia ada seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah itu, dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Anak-anak, Lause ingin tanya, siapa di sini yang sudah mulai pakai minyak wangi? Ada enggak? Pakai parfum? Ada enggak di rumah? Yang pakai parfum ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Atau yang lihat mama papa deh, yang lihat mama papanya di rumah yang pakai parfum. Coba Lause ingin tanya, ketika papa mama kita pakai minyak wangi, gimana sih pakainya? Langsung disemprotkan ke semua badannya, ya, sampai ke ujung kaki, ataukah semprotnya dikit-dikit? 1, 2, 3, 4, gitu enggak? Sedikit ya, enggak semuanya disemprotkan.
Ketika disemprotkan sedikit, sedikit gimana sih ya? Wih, mama wangi sekali, papa wangi sekali. Walaupun sedikit, tapi hasilnya wangi sekali. Kenapa disemprotkan sedikit? Karena minyak wangi ini harganya mahal. Ya, yang bagus itu bisa jutaan, puluhan juta pun ada, miliaran pun ada yang bagus itu. Nah, anak-anak, minyak wangi itu dipakainya sedikit, tapi wanginya sudah harum sekali. Nah, anak-anak, dalam perikop yang kita baca hari ini diceritakan pada waktu itu anak-anak Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka berkunjung ke rumah Simon di kota Betania. Nah, di dalam ayat 1 tadi dikatakan 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, waktu itu Yesus berkunjung ke rumah Simon, dan di sana ada Marta, ada Maria, dan ada Lazarus. Dan Yesus ingin melihat Lazarus nih yang belum lama dibangkitkan dari antara orang mati. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 11, di sana diceritakan Lazarus itu sudah mati 4 hari, anak-anak, 4 hari sudah bau. Tetapi yang luar biasa ialah Yesus menyatakan kuasanya dengan membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Dan Lazarus yang sudah mati itu betul-betul hidup dan sekarang berkumpul bersama-sama dengan Yesus. Nah, anak-anak, ketika Yesus mampir atau hadir di tengah-tengah keluarga, Maria, Marta, setelah perjalanan yang jauh, Maria, Marta memberikan mereka makan. Tentu makanannya, Losa nggak tahu nih ya, apa yang disediakan. Apakah ada sayur sop, apakah ada sayur asem, apakah ada jengkol, Losa nggak tahu ya. Yang pasti makanannya enak-enak, disediakan oleh Marta dan Maria. Nah, anak-anak, tetapi yang luar biasanya ialah ketika Yesus dan murid-muridnya sedang asik makan. Karena mungkin mereka kelelahan, mereka juga lapar, mereka makan dan mereka makan. Tiba-tiba seorang bernama Maria mengambil minyak narwastu yang mahal harganya. Dalam ayat 3 dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya. Anak-anak, minyak narwastu itu apa sih? Minyak narwastu itu adalah minyak wangi, ya. Minyak wangi yang begitu mahalnya. Harganya itu berapa? Harganya itu 300 dinar. Nah, 300 dinar itu kalau kita lihat kembali ke masa lalu ya, di dalam Alkitab, upah pekerja, orang bekerja itu dalam satu hari itu, yang karyawan itu di pabrik, itu upahnya 1 dinar 1 hari. Jadi kalau dia harus bekerja selama untuk mengumpulkan 300 dinar, berarti 300 hari, hampir 1 tahun untuk mengumpulkan satu minyak narwastu ini. Nah, anak-anak, minyak narwastu ini minyak yang mahal dan spesial. Oleh karena apa? Mahal karena apa? Ini produk luar negeri dari India Utara yang diimpor ke Israel. Dan minyak narwastu ini ya disiapkan oleh Maria untuk apa? Nanti kalau dia menikah, minyaknya akan digunakan supaya tubuhnya wangi dan dipersiapkan secara khusus. Jadi ini minyak kebanggaan atau barang yang spesial punya Maria. Nah, anak-anak, ini barang yang spesial buat Maria. Minyak narwastu yang dipersiapkannya untuk hari pernikahannya. Tetapi apa yang terjadi anak pada waktu itu? Maria tanpa ragu-ragu mengambil minyak narwastu itu, bukan menyemprotkannya sedikit-sedikit. Sedikit, enggak. Tetapi dia memotong lehernya, yaitu leher minyak itu ya, lalu menuangkannya ke kaki Yesus. Menuangkannya setengahnya. Wah, anak-anak, kok bisa ya? Kok bisa? Maria menuangkan minyak yang begitu mahal, minyak yang menjadi kebanggaannya, bahkan bukan sedikit, setengahnya langsung dituang ke kaki Yesus.
Kalau kita mungkin kita sayang ya, itu sayang itu barang kebanggaan. Aku itu ya kan, aku gak akan berikan kepada orang lain. Aku simpen baik-baik karena itu mahal. Yang pinjem pun aku gak akan kasih. Mungkin kita akan seperti itu karena itu kebanggaan kita, kesayangan kita. Tetapi anak-anak, Maria tidak melakukan hal itu. Dia mau berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Kenapa dia mau berikan yang terbaik? Karena Maria tahu siapakah Yesus itu. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup membangkitkan orang mati, yang sanggup menyembuhkan yang sakit, yang sanggup meredakan angin ribut. Maria tahu siapakah Yesus itu. Pertanyaan Lause anak-anak, kita kenal gak siapa Yesus itu? Kalau kita kenal siapakah Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Tuhan kita, pencipta langit dan bumi, pencipta kita yang menyediakan kebutuhan kita, yang memberikan kita kesehatan, yang memberkati orang tua kita, ya Tuhan yang begitu baik kepada kita. Maka seharusnya anak-anak kita menyadari kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Waktu kita melayani di gereja, kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Waktu kita belajar, kita akan belajar dengan baik. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ya, bukan menyontek, bukan mencuri hasil orang lain. Tapi kita mau belajar baik-baik. Karena kita mau persembahkan buat Tuhan. Anak-anak, Maria mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak? Apakah kita sudah berikan yang terbaik kepada Tuhan? Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan firman Tuhan ini. Anak-anak, setelah pada saat Maria meminyaki kaki Yesus, ya, ia meminyaki kaki Yesus, kaki adalah bagian yang paling bawah. Betul ya? Kepala paling atas, rambut, lalu paling bawah itu kaki. Nah, ketika Maria menuangkan ke kaki Yesus, Maria tidak begini anak-anak tuangnya. Kucurin gitu ya, enggak. Tapi dia harus berlutut ya, sampai ke bawah anak-anak, berlutut, menuang pelan-pelan ke kaki Yesus. Artinya apa? Dia merendahkan dirinya untuk menuangkan minyak itu di hadapan Tuhan. Dia melakukannya dengan rendah hati. Dia melakukannya dengan sopan. Dia melakukan dengan penghormatan kepada Yesus. Karena dia tahu siapakah Yesus itu. Adalah Allah yang diutus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Anak-anak, ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Ya, sikap kita memberi kepada Tuhan harus dilakukan dengan rendah hati. Bukan dengan kesombongan. Bukan dengan keangkuhan. Oh, ini milikku ya kan. Aku mau beri. Mahal loh jumlahnya. Ya, nih punya barangku. Enggak, itu sikap yang salah. Tapi Maria sekalipun barangnya mahal. Sekalipun ini milik kesayangannya. Dia lakukan dengan sopan, dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Ketika kita melayani, ketika kita memberi kepada Tuhan, ketika kita membantu sesama kita, lakukan dengan sikap yang rendah hati. Nah, anak-anak, setelah itu ya, Maria itu setelah dia menuangkan minyak itu, dia tidak membiarkan anak-anak, tapi dia menyekanya, ngelap. Ya, ngelapnya pakai apa coba? Ngelapnya itu bukan pakai tisu, ya. Ngelapnya bukan juga pakai kain. Tapi yang luar biasanya, Maria ngelapnya pakai rambutnya. Rambut Maria itu panjang, ya. Jadi dibuka kerudungnya, ya. Orang dulu itu pakai kerudung ya, orang sana tuh pakai kerudung, orang Israel. Kenapa pakai kerudung? Karena di sana tuh udaranya panas dan berdebu. Jadi mereka itu pakai kerudung untuk menutupi dari udara yang panas, dari debu yang kotor. Juga rambut ini anak-anak sebagai mahkota bagi seorang perempuan.
Jadi ketika Maria membuka kerudungnya dan dia harus menyekanya dengan rambutnya. Anak-anak, dia harus berlutut dan menyekanya dengan rambutnya. Suatu sikap yang rendah hati. Anak-anak, di hadapan Tuhan. Sekalipun murid-muridnya atau orang lain mungkin akan memandang dia sebagai perempuan yang gak tahu diri gitu kan. Ngapain di depan Tuhan Yesus dia menyeka dengan rambutnya. Mungkin ada yang menghina Maria, ada yang berpikiran jelek kepada Maria. Tapi Maria tetap melakukannya dengan memberikan motivasi yang terbaik kepada Tuhan. Maria bukan hanya berkorban minyak yang mahal harganya, tetapi juga harga dirinya dia berikan kepada Tuhan. Dia lakukan semua itu dengan motivasi yang benar, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk dipuji oleh manusia, bukan. Bukan untuk pamer ketika dia memberikan minyak narawasti itu, bukan. Tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Maria menunjukkan kasih yang tulus kepada Tuhan, bukan kasih yang pura-pura. Tidak sedikit anak-anak ketika kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kasih kita itu kasih yang tidak tulus. Kasih kita yang pura-pura ya. Kan itu Tuhan yang melihat hati kita. Tahu anak-anak apa yang ada dalam hati kita. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan, apakah dengan kesungguhan hati atau tidak. Apa yang kita lakukan buat Tuhan, kita lakukan yang terbaik kepada Tuhan atau tidak. Contohnya saat ini nih, ketika kita belajar firman Tuhan, bagaimana sikap kalian di rumah? Lausa nggak tahu nih, apakah kalian sambil tiduran, apakah sambil makan, ya kan? Apakah sambil main? Lausa nggak tahu. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Motivasi kita ikut Tuhan, motivasi kita memberi kepada Tuhan, kita akan berikan yang terbaik. Bukan untuk dipuji, bukan untuk mencari penghargaan dari orang lain. Anak-anak, mari kita belajar hari ini. Bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Itu dengan segenap hati kita. Kasih yang kita tunjukkan bukan kasih yang pura-pura. Tapi mari kita lakukan dengan benar. Yaitu apa? Ingat 3 hal. Pertama, kasih yang kita berikan harus kita lakukan dengan memberi yang terbaik. Yang terbaik kita berikan buat Tuhan. Sebab Kristus sudah berikan yang terbaik buat kita. Dia berkorban, dia mati, menebus dosa kita. Kita patut berikan yang terbaik buat Tuhan. Yesus number 1, yang terbaik. Yang kedua, kasih yang kita berikan kepada Tuhan harus kita lakukan dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Dengan kerendahan hati, dengan sikap yang sopan dan hormat kepada Tuhan. Sebab yang kita layani bukan manusia, tetapi Tuhan, pencipta dan sebagai raja kita. Yang ketiga, harus diingat kasih yang kita lakukan, yang harus kita berikan, kita lakukan dengan motivasi yang benar. Dengan tujuan yang benar. Apa itu? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita melayani Tuhan di gereja, atau kita memberikan persembahan, kita membantu orang tua kita apapun yang kita kerjakan, bukan motivasinya ingin dipuji oleh orang lain. Bukan supaya kita pamer kehebatan kita, bukan. Tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Coba lo ulangi ya, sekali lagi ya, lo tanya. 3 hal yang harus kita ingat ketika kita memberi atau menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Harus diberikan yang terbaik. Yang pertama, terbaik. 2, dilakukan dengan kerendahan hati. Lalu ketiga, dengan tujuan yang benar, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ingat 3 hal ini. Mari kita belajar sama-sama seperti Maria yang memberikan yang terbaik buat Tuhan.
Dia persembahkan milik kebanggaannya, kesayangannya. Dia persembahkan buat Tuhan. Sebab dia mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Lause dan kalian, kita sama-sama belajar. Untuk kita bisa mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan memberi yang terbaik, dengan kerendahan hati, dengan tujuan yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Wih, anak-anak luar biasa ya. Tuhan mengajarkan kita supaya kita punya sikap yang benar ketika kita mengasihi Tuhan. Mari kita belajar hari ini. Supaya hidup kita dari kecil, beranjak dewasa, kita punya sikap yang semakin mengasihi Tuhan. Dan ditunjukkan dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Oke, sip. Mari kita belajar sama-sama. Kita minta kekuatan dari Tuhan supaya firman Tuhan boleh kita resapi, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarkan kami seperti Maria yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena punya hati yang mengasihi Tuhan. Ajarkan kami dari kecil Tuhan, punya hati yang mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Engkau sudah mati, berkorban, menyelamatkan jiwa kami, menanggung dosa-dosa kami. Maka patutlah bagi kami mengasihi Tuhan dengan memberi yang terbaik, dengan kerendahan hati, dan dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu. Berkati setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kesehatan buat mereka. Tuhan berikan kepandaian buat mereka. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye, see you. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, made me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me. You are my way home. It's so good to know, no matter where I go, you will never, never leave me, Lord. It's so good to know, no matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead. Straight ahead.